Selamat bertemu kembali di mata kuliah pilihan Apresiasi Arsitektur dari program studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Pada pertemuan keempat ini kita akan berbicara tentang estetika, arsitektur, dan alam. Kita memperbincangkan keterkaitan ketiganya. Korelasi tiga titik ini menjadi modal atau menjadi dasar untuk mengapresiasi sebuah karya arsitektur, yang dalam konteks ini karya arsitektur ditempatkan sebagai sebuah karya seni. Mari kita cek satu persatu dari ketiga hal yang akan kita perbincangkan. Kita awali dari pengertian estetika. Sudah merupakan pengertian umum bahwa estetika berkaitan dengan keindahan. Namun ketika kita coba mendalami pengertian dasar tersebut, ternyata ada hal-hal yang lebih dari sekedar keterkaitan dengan keindahan. Ada kata concern atau kepedulian dengan keindahan atau apresiasi terhadap keindahan. Pengertian berikutnya terkait dengan mencipta atau mendesain untuk memberikan kesenangan melalui keindahan yang muncul dari penampilan karya seni tersebut. Jika ditelusuri lebih lanjut asal katanya, estetika terkait dengan apa yang dilihat atau apa yang dipersepsikan yang kemudian muncul saat melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Dalam pengertian bahasa Indonesia, estetika dikaitkan dengan bidang ilmu filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan, serta tanggapan kita sebagai manusia terhadap karya seni tersebut. Lalu ada juga pengertian kepekaan kita sebagai manusia terhadap apa yang berkaitan dengan karya seni dan keindahan yang kita lihat, yang kita nikmati. Itu semua masuk dalam sebuah ranah ilmu filsafat. Mari kita sedikit membahas tentang filsafat. Bidang ilmu filsafat terbagi menjadi beberapa kajian, yaitu metafisika, yang bertanya tentang apa itu ada. Ini terkait dengan realita dan menjadi. Kemudian epistemologi, yang bertanya tentang bagaimana kita tahu. Ini kaitannya dengan pengetahuan. Kemudian logika, yang bertanya tentang bagaimana kita berargumen. Ini terkait dengan rasionalitas dan argumentasi atau berpendapat. Kemudian etika, yang mempertanyakan tentang nilai, yang kaitannya dengan benar atau salah, serta keadilan. Kemudian tentang politik, yang kaitannya dengan pemerintahan dan masyarakat. Lalu dalam bahasan ini kita fokus tentang estetika, yang mempertanyakan tentang apa itu indah, yang berkait erat dengan seni dan keindahan. Estetika memang merupakan sebuah cabang filsafat yang berkaitan dengan seni, keindahan, dan rasa, namun juga tentang proses penciptaan dan mengapresiasinya. Di sini dipelajari tentang nilai-nilai sensori dan emosi dalam menilai sebuah karya seni. Ini pengertian umum estetika. Sekarang mari kita coba melihat lebih dalam tentang definisi atau pemahaman estetika melalui buku Agus Sakari. Ada 4 definisi yang coba dipaparkan di sini untuk kita bisa melihat bagaimana estetika terkait dengan ilmu bidang filsafat seperti yang dijabarkan sebelumnya. Namun dari definisi ini kita juga bisa melihat bahwa estetika terkait dengan kegiatan seni, terkait dengan proses penciptaan benda atau karya estetik. Dan tidak hanya terfokus pada hal yang indah, namun juga kajian atau studi tentang keburukan. Sehingga Sakari membuat definisi bahwa estetika itu membahas hal yang esensial dari totalitas kehidupan estetik atau artistik. Dan terutama, seperti pada catatan sebelumnya, sejalan dengan zaman. Ini menjadi catatan penting. Ada indikator waktu. Tolok ukur estetika bisa berubah dari waktu ke waktu.
Setelah kita membahas pengertian umum estetika, mari kita coba melihat lebih mendalam lagi bagaimana proses memahami estetika. Atau mudahnya bagaimana kita melakukan apresiasi karya estetik atau karya seni. Ada dua produk yang dihasilkan ketika kita memahami estetika, yaitu persepsi estetika yang lebih mengandalkan sensori dan sifatnya reaktif cepat seketika, dan penilaian estetika yang tidak hanya mengandalkan sensori semata, tapi ada proses berpikir, proses kognisi, proses interpretasi atau penilaian. Dalam skema yang terpampang ini, kita bisa melihat bahwa stimulus karya estetik diterima secara sensori melalui panca indera kita. Lalu panca indera kita melakukan coding atau identifikasi. Secara natural sebenarnya proses identifikasi dan persepsi ini sudah menghasilkan persepsi estetika berdasarkan dari persepsi individual. Pada proses coding, jika kemudian diolah lebih lanjut dengan memahami konteks dan konten, lalu ada pemahaman dan penilaian budaya di mana karya estetik itu menjadi salah satu filter dalam menilai estetika, dan kemudian diolah secara kognisi atau ada proses berpikir didasarkan pada pengetahuan dasar apresiator, hal itu akan menghasilkan sebuah apresiasi estetika yang lebih mendalam secara proses berpikir. Proses yang dengan pendekatan seperti ini jauh lebih lambat dan tidak spontan. Emosi, rasio berpikir, pengetahuan tentang budaya, pemahaman konten dan konteks melandasi model berpikir atau model penilaian apresiasi arsitektur dengan cara yang seperti ini, cara kognisi. Pada mata kuliah apresiasi arsitektur, kita akan mencoba berproses dari penilaian estetika yang spontan menuju penilaian estetika yang sifatnya lebih mendalam. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada proses analisis, ada proses memahami, ada proses bernalar untuk mencapai sebuah penilaian estetika yang lebih mendalam. Dengan proses yang seperti ini, proses berpikir dan bernalar yang lebih mendalam, dengan memahami budaya, konten dan konteks serta analisis, serta adanya analisis, adanya pemahaman dan nalar, maka wawasan berpikir estetis kita menjadi lebih terbuka. Contoh pada paparan ini menunjukkan bahwa kecantikan seorang wanita di dunia punya konteks budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa dengan pintu masuk estetika, kita bisa menganalisis atau memahami konten dan konteks budaya terkait dengan karya estetik. Dalam hal ini contohnya adalah pemahaman kecantikan wanita di seluruh belahan dunia. Punya konten dan konteks serta sudut pandang budaya yang berbeda, sehingga menghasilkan pemahaman suatu keindahan yang juga berbeda. Dengan cara yang sama, kita juga bisa memilah dan memahami bahwa interpretasi estetik juga bisa berwujud sebuah karya estetik juga. Artinya, apresiasi sebuah karya artistik, sebuah karya seni diapresiasi dan diwujudkan menjadi sebuah karya seni yang lain. Contohnya adalah Mona Lisa yang dilakukan atau yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, yang kemudian dilakukan interpretasi kognisi dan diwujud nyatakan dalam sebuah karya estetik. Hal ini bisa dikaji berdasarkan konteks masing-masing seniman dalam merespon lukisan Mona Lisa karya Da Vinci tersebut. Ada konteks sesuai ruang dan waktu. Hal ini tentu berbeda jika kita menggunakan tolok ukur persepsi sensori semata atau emosi kita semata yang sifatnya sangat personal. Penilaian seperti ini akan tergantung pada opini personal
Dan hal ini tidak dapat diuji atau diperdebatkan karena memang berangkat dari pemahaman personal, dari emosi atau spontanitas personal. Lalu apa saja sebenarnya yang bisa menjadi objek kajian estetik? Dalam buku Sakari, objek kajian estetika terbagi menjadi 5 kelompok. Fenomena alam, karya seni, karya desain, filsafat seni, dan proses kreatif. Dalam konteks arsitektural ada 2 hal yang kita bisa gunakan dari 5 kelompok tersebut, yaitu menempatkan karya arsitektur sebagai sebuah karya desain, atau kita juga bisa menggunakan karya arsitektur yang kita tempatkan sebagai sebuah proses kreatif. Jadi dalam memunculkan atau mendesain sebuah karya ada prosesnya, dan itu yang kita apresiasi. Namun sebelum kita lebih jauh memahami proses atau sebuah karya arsitektur, mari kita cek dulu definisi karya estetik dalam konteks sebuah proses produksi. Acuan perbincangan atau bahasan ini adalah buku dari Pak Bagus yang berjudul Pijar-pijar Penyikap Rasa. Saya akan hanya mengambil 4 tokoh dari sekian banyak tokoh yang dihadirkan di buku ini. Itu pun tidak seluruhnya, namun cuplikan-cuplikan yang mungkin tepat atau sesuai dengan bahasan kita kali ini. Tokoh pertama yang dihadirkan adalah Plato. Plato dalam konteks produksi karya estetik mengacu pada terminologi techne, yang berarti karya tangan manusia yang terukur dan mampu diamati. Dan proses produksinya benar. Ketika proses produksinya benar, itulah yang memunculkan keindahan. Keindahan keluar dari kebenaran yang ditanamkan ke dalam karya dan hadir sebagai kebenaran yang disaksikan. Jadi ada proses menanamkan kebenaran, tapi juga kemudian kebenaran itu muncul dalam karyanya. Penilaian keindahan tersebut dilakukan oleh mereka yang tahu sesuatu, sehingga kebenaran yang merupakan keindahan yang tertanam di dalam karya tersebut terlihat. Jadi perlu pengetahuan, perlu pemahaman dari sang penikmat karya estetik tersebut. Mereka yang mengetahui tersebut dapat membedakan mana yang mimesis sejati, mana yang bukan. Mimesis sejati bukan lahir dari tiruan yang muncul dari hasrat dan keinginan manusia belaka. Ini catatan penting. Ada hasrat dan keinginan manusia yang justru itu bukan kebenaran atau yang menjadi dasar keindahan. Orang yang melihat dan menilai karya seni itu indah karena mengerti proses dari karya tersebut. Karena kebenarannya hadir dalam rupa, bentuk, dan wujud yang oleh seniman ditanamkan ketika proses pembuatan karya. Pemikiran Plato ini cukup tegas dan keras. Keindahan terkait dengan kebenaran dalam proses produksi karya seni. Dan yang menilai juga punya kualifikasi tertentu, karena harus paham proses produksi saat kebenaran tersebut ditanamkan. Kualifikasi bagi seniman pembuat karya seni dan juga kualifikasi bagi penilai karya seni. Tokoh kedua adalah Sokrates. Sokrates mempertegas pemahaman Plato dengan menyatakan bahwa mimesis bukanlah sekedar duplikasi atau identifikasi bentuk dan proses, namun sebuah pembangunan sistem terkait dengan transformasi sistemik yang didasarkan pada daya cipta dalam jiwa manusia. Jadi ada sebuah sistem yang terbangun dalam karya tersebut. Sistem tersebut terkandung keteraturan, keberurutan, keterarahan, sehingga terjadi hubungan yang selaras.
keselarasan hubungan antara manusia dengan realitas baik sosial maupun alam, itulah model karya seni yang didasarkan pada mimesis sejati. Jadi Socrates mulai mengkaitkan keindahan, kebenaran, dan lingkungan. Lingkungan di sekitar manusia itu hidup, baik yang sosial maupun alamnya. Karena dasar mimesis bukan pada keinginan atau hasrat manusia semata, tetapi pada keperluan dan kebutuhan. Jadi Socrates lebih memperdalam pemahaman apa yang telah disampaikan oleh Plato. Hal tentang keperluan dan kebutuhan kemudian dipertegas oleh Heidegger sebagai tokoh ketiga yang kita hadirkan di sini. Heidegger menegaskan tentang kehadiran proses produksi manusia yang memancarkan kebenaran, atau lebih kepada kehadiran kebenaran dalam bentuk dan rupa wujud sebagai kesatuan material yang digunakan. Karena dalam sosok yang hadir tersebut dapat dirasakan manusia sebab terwujud sebagai barang, kejadian, dan komposisi. Dan kesemuanya ada di tengah kehidupan manusia. Kemudian Pak Bagus mencoba menyimpulkan bahwa karya indah bukanlah karena kesempurnaan wujud dan bingkai tema saja, namun petunjuk dan pertanda akan adanya pertemuan produktif yang memancarkan daya-daya sebagai konsekuensi dari perasaan manusia yang terbebas dari kebencian dan keterasingan. Jadi karya seni bagi Pak Bagus itu membebaskan perasaan manusia. Karya indah punya peranan sebagai pernyataan puitik tentang kebersamaan, punya peran untuk mengingatkan manusia untuk menjauhkan diri dari segala keinginan dan hasrat manusiawi, dan kemudian membuat manusia sadar dan terbebas dalam ruang lingkup solidaritas tanpa syarat. Buku-buku penyingkap rasa ini membuka tabir bahwa estetika tidak hanya sekedar tentang keindahan, tetapi juga punya peran yang besar untuk menyadarkan kemanusiaan seorang manusia. Dan tentu salah satunya adalah karya arsitektur. Setelah pembahasan tadi, mari kita perbincangkan kaitan antara alam, estetika, dan arsitektur. Apa itu apresiasi alam? Ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah menempatkan alam sebagai alam. Mengingat alam tidak dirancang untuk menjadi objek kepentingan estetika, sehingga perlu diapresiasi sebagaimana apa adanya. Apresiasi alam mudah dipahami sebagai keindahan yang menyerupai alam. Dalam pendekatan ini, keindahan yang menyerupai alam, suatu apresiasi yang membagi alam menjadi adegan-adegan artistik. Ideanya menyatakan hubungan antara apresiasi alam dengan penggambaran subjektif alam dalam seni. Istilah picturesque atau dalam bahasa Indonesia berarti indah secara literal adalah apa adanya, seperti apa adanya. Ini terungkap dalam seni lukis dengan pendekatan naturalistik, seperti yang dilakukan oleh Walter Spies di Campuan Bali dan Raden Saleh terhadap jalur pos di sekitar Gunung Megamendung. Mereka berdua menggambarkan apa adanya kondisi di alam tersebut. Pendekatan ini marak berkembang di masa pemerintahan Hindia Belanda karena ingin menunjukkan keindahan tanah Nusantara. Namun ada dua perspektif yang cukup berbeda dari dua lukisan ini. Walter Spies sebagai orang yang lahir di Moskwa namun keturunan Jerman, memandang Bali, terutama daerah Campuan, sebagai tempat yang eksotis.
Dia tinggal di daerah tersebut selama 9 bulan. Lukisan selama di Campuran menggambarkan keterkaguman Walter Spies terhadap alam Bali, terutama Ubud. Dan citra tersebut, citra keindahan Ubud itu masih terjaga sampai saat ini oleh sebagian besar masyarakat Eropa, Amerika, dan sekarang Australia. Di sisi lain, Raden Saleh ini cukup menarik, apalagi sekarang ada film yang cukup viral, yaitu Mencuri Raden Saleh. Saya tidak akan membahas film tersebut, namun sosok Raden Saleh cukup unik, karena sebagian orang menganggap bahwa Raden Saleh lebih condong ke pemerintah Hindia Belanda. Namun Werner Krauss yang menulis buku Raden Saleh The Beginning of Modern Indonesian Painting menyatakan bahwa dalam lukisan Mail Station at the Bottom of the Mount Megamendung merupakan cara Raden Saleh mengkritik pemerintah Hindia Belanda. Jika diperhatikan secara detail, terlihat siapa yang menunggang kuda, siapa yang duduk di kereta, dan siapa yang berjalan sambil membawa barang-barang. Terlihat pembagian strata sosial yang jelas. Ini kritik. Belum lagi jalan pos yang membelah hutan belantara, yang bisa diinterpretasi sebagai awal mula kehancuran alam, terutama di Nusantara, dengan gambaran jalan yang di tengah-tengah hutan yang cukup padat tersebut, hutan yang cukup rimbun, dan di sisi jalan tersebut ada beberapa pohon mati atau pohon yang tumbang. Raden Saleh sedang mencoba mengingatkan akan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Efek dari ulah manusia dalam hal ini adalah jalan pos. Di dalam arsitektur, pendekatan picture-like tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh Frank Lloyd Wright dalam karya Falling Water. Jelas sekali Wright tidak ingin merubah alam dan mencoba sedekat mungkin dengan alam, bahkan meniru skema yang telah dibuat alam. Skema dalam hal ini adalah pemandangan atau keadaan dari alam. Karya arsitekturnya, walaupun dengan pendekatan arsitektur modern, masuk ke dalam alam dan membentuk keindahannya bersama dengan alam. Quote yang di kanan bawah adalah quote dari Wright yang menyatakan bahwa alam adalah dengan melalui alam dia berinteraksi atau mewujudkan kedekatannya dengan Sang Pencipta. Sehingga setidaknya di karya Falling Water ini dia mengambil inspirasi dari alam sebanyak-banyaknya dan mencoba menirunya, bahkan masuk ke dalam alam tersebut. Pendekatan kedua dari apresiasi terhadap alam adalah menempatkan alam sebagai role model yang kemudian mencoba menggali esensi terdalam atau esensi dari alam tersebut. Atau dengan kata lain, apresiasinya tidak meniru atau tidak mencoba masuk dan memahami alam apa adanya. Namun ada proses interpretasi, ada proses berpikir dan bertransformasi. Sehingga pada pendekatan ini prosesnya justru pada cara mereka mencari atau cara mengambil esensi dari alam. Dalam dunia seni lukis, mungkin dua contoh ini bisa menjadi perwakilan cara berpikir pendekatan apresiasi terhadap alam yang mengambil esensinya. Salvador Dali, seorang pelukis surrealis, dalam karyanya berangkat dari memori dia terhadap sebuah pantai di kampung halamannya. Memori menjadi titik pijak konsep lukisannya, sehingga manifestasinya adalah ada jam yang mencair, kemudian batang pohon yang kering, pantai yang beku, dan itu yang coba diambil esensi
memori Salvador Dali dalam memahami alamnya. Alam masa kecil diinterpretasi dalam konteks memori masa lampau. Lain halnya dengan Affandi, dengan lukisan Adu Jago. Aliran abstrak dari Affandi menangkap energi pertarungan antara ayam, yang kemudian tertuang atau termanifestasi dalam proses pembuatan lukisan tersebut, yang tentu sangat menghabiskan energi. Energi pertarungan tertuang jelas dalam tarikan warna-warna, tarikan tegas, warna-warna yang cerah, warna-warna terang, warna-warna merah yang menggambarkan atau menyimpulkan emosi yang terjadi pada kejadian pertarungan alam. Esensi energi ini yang kemudian diambil oleh si Affandi untuk menjadi dasar lukisan pertarungan ayam. Ini apresiasi Affandi dan Salvador Dali terhadap alam. Dalam arsitektur, mungkin apa yang dilakukan Ken Yang merupakan cerminan dari pendekatan ini. Ken Yang dalam karyanya mencoba mencari esensi dari alam. Tentu berbeda dengan Wright. Ken Yang mengambil esensi alam berupa sistem ekologi, dan karyanya meniru sistem tersebut. Alam itu self-supporting, self-sustaining, dan sebaliknya, dan sebaiknya bangunan juga demikian. Ini interpretasi atau apresiasi alam versi Ken Yang. Alam ditempatkan sebagai sumber inspirasi, role model, dan Ken Yang kemudian mengembangkannya, mentransformasikannya dengan dasar-dasar dalam hal ini adalah sistem ekologi yang terjadi di alam. Alan Carson dalam bukunya juga menyebutkan cara mengapresiasi secara arsitektural dengan dasar alam atau lingkungan. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengapresiasi arsitektur dari perspektif alam yaitu dengan memperhatikan eksistensi karya tersebut, eksistensi karya arsitektur tersebut, dan bagaimana karya arsitektur tersebut berdampak dan selaras dengan site atau lokasi. Lalu bagaimana karya tersebut berfungsi terhadap penggunanya. Eksistensi, lokasi, dan fungsi merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, dan ketiganya kemudian itu yang kemudian bisa kita periksa, bisa kita dalami, bisa kita gunakan sebagai dasar kita untuk mengapresiasi. Pada paparan sebelumnya, kita bicara tentang konten dan konteks. Itu juga menjadi dasar. Pendekatan yang digunakan Alan Carson tentang eksistensi, lokasi, dan fungsi itu merupakan kontennya. Dan kemudian hal-hal tersebut yang kita coba periksa, kita coba lakukan analisisnya terhadap kasus vernakular yang ada di Palembang, yaitu dalam hal ini adalah Kampung Kapiten, Rumah Om Buncit, dan Kampung Al-Munawar. Eksistensi dari bangunan vernakular tersebut, kaitannya dengan lokasinya, kaitannya dengan fungsi, baik di masa lalu maupun di masa kini. Itu dasar-dasar dalam mengapresiasi sebuah karya arsitektur, dalam hal ini adalah bangunan vernakular. Satu hal lagi yang mungkin penting untuk diperhatikan, yaitu proses mengalami. Ini yang membedakan apresiasi di bidang arsitektur dengan apresiasi di bidang seni yang lain. Apresiasi arsitektur perlu proses mengalami, karena dengan mengalami kita bisa memahami keberadaan kasus tersebut. Ini kaitannya dengan tolok ukur eksistensi, dan akan sangat mempengaruhi proses persepsi kita sebagai apresiator dalam mengapresiasi karya tersebut. Proses mengalami adalah proses reflektif personal, sehingga apresiasi arsitektur kita benar-benar merupakan apresiasi yang personal yang kemudian kembali ke diri kita, memperkaya khasana pemahaman kita terhadap arsitektur. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan minggu ini. Minggu depan kita akan memperdalam materi tentang arsitektur vernakular untuk memperkuat pemahaman kita
pengetahuan kita terhadap karya arsitektur vernakular sebelum kita turun ke lapangan. Materi minggu ini dan minggu depan adalah bekal kalian, terutama mahasiswa, dalam mengapresiasi 3 bangunan vernakular. Dan tentunya juga kuliah tamu kemarin, wawasan terhadap apa yang terjadi di Nagari Sumpu itu menjadi dasar kita juga untuk mengapresiasi keberadaan bangunan-bangunan yang ada di kota Palembang. Dalam hal ini hanya 3 bangunan yang menjadi kasusnya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.